Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga UCL yang mempertemukan dua tim tersukses di kompetisi ini, yaitu Real Madrid versus AC Milan. AC Milan berhasil mencuri 3 poin dari kandang Real Madrid. Bermain di hadapan publik Santiago Bernabeu, Madrid harus rela dipermalukan oleh Rossoneri dengan skor 1-3. Meski Madrid mendominasi possession dan ciptakan banyak peluang, namun Milan dengan pertahanan adaptif menggunakan 5 pemain di backline dan serangan dari sisi kiri berhasil curi momentum untuk menciptakan peluang dan cetak 3 gol. Awalnya, Milan buka keunggulan lebih dulu melalui sepak pojok Pulisic yang diselesaikan oleh Malick Thiaw. Real Madrid sempat samakan kedudukan via sepakan penalti sang runner-up Ballon d'Or, Vinicius Junior. Namun problem intensitas bertahan Madrid yang gak konsisten berhasil dimanfaatkan oleh AC Milan untuk kembali memimpin dengan gol kedua pada menit 38 dan gol ketiga di menit ke-37. Nah, penasaran bagaimana jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. El Real bersama Carlo Ancelotti di atas kertas turun dengan formasi 4-4-2 flat. Di depan, Vinicius berduet dengan Mbappe. Di tengah, Jude Bellingham mengisi pos gelandang sebelah kiri, Valverde di kanan, dan Tchouaméni serta Modric di tengah. Di belakang, Lucas Vazquez mengisi pos fullback kanan menggantikan Carvajal yang masih absen karena ACL. Sementara itu, Milan bersama Paulo Fonseca turun di atas kertas dengan formasi 4-3-3. Pada barisan pertahanan, Malick Thiaw berduet dengan Fikayo Tomori untuk isi pos center back. Mereka diapit oleh Theo Hernandez dan Emerson Royal. Lini tengah diisi oleh 3 gelandang, Fofana, Reinders, dan Yunus Musa yang saat bertahan lebih banyak cover area kelebaran di sisi kanan. Di lini depan, Alvaro Morata diapit 2 winger dengan gaya main berbeda. Leao yang lebih sering melebar dan Pulisic yang lebih sering invert ke area tengah. Pada laga ini, Paulo Fonseca memberikan peran khusus kepada Yunus Musa. Di atas kertas, pemain berkebangsaan Amerika ini mengisi posisi gelandang nomor 8 atau mezzala sebelah kanan. Namun ketika bertahan, ia diinstruksikan untuk cover area kelebaran di sisi kanan, sehingga terlihat Milan akan bertahan dengan 5 pemain di backline dan 5 pemain sebagai block press di depan, 5-3-2. Ketika Real Madrid melakukan build up, AC Milan sesekali akan meningkatkan intensitas pressingnya. 5 pemain yang jadi block press di depan akan melakukan pressing secara kolektif mengikuti arah bola. Sementara itu, 5 pemain di backline akan menyesuaikan dengan ikut bergeser. Terlihat Theo dan Musa sebagai pemain terluar di backline akan step up untuk menutup pemain Madrid di area sayap. Dilihat dari attacking side, pada laga ini Madrid dominan menyerang melalui sisi kiri. Namun dengan Yunus Musa yang berperan sebagai pemain ekstra di backline tadi, AC Milan bisa jadi melakukan double cover terhadap Vinicius. Ketika Madrid bisa switch ke kanan, ada Leao yang pada match ini cukup disiplin untuk track back mengikuti pergerakan overlapping yang dilakukan oleh Vazquez. Ketika bertahan dengan blok rendah, Milan akan mengubah shape bertahannya menjadi 5-4-1. Terlihat di sini, jarak antar lini dan jarak antar pemain yang sangat rapat, sehingga menyulitkan penyerang-penyerang El Real untuk melakukan kombinasi. Madrid pun sempat mengaktifkan set play serangan dengan menggunakan Jude Bellingham sebagai attacking midfielder yang aktif melakukan run in behind. Namun pola ini relatif bisa diantisipasi oleh pertahanan Milan yang terorganisir. Real Madrid di beberapa laga terakhir terlihat memiliki masalah dalam intensitas ketika bertahan. Hal ini terjadi terutama block press di depan yang seringkali terlalu soft sehingga bisa dengan mudah dieliminasi oleh lawan. Problem ini juga terlihat pada laga ini. Tidak jarang Milan bisa dengan mudah melakukan progresi ke tengah dan pemain yang menerima bola bisa balik badan.
Terlihat di sini, Morata yang drop ke lini tengah untuk jemput bola bisa dengan leluasa melakukan balik badan dan lepaskan umpan vertikal kepada Leao di sisi kiri. Cutback-nya bisa diblok Eder Militao dan menghasilkan corner untuk Milan. Dan dari sepak pojok inilah gol pertama tercipta. Selain Pulisic sebagai eksekutor, ada Leao dan Theo yang berada di dekat area corner untuk menarik dua pemain Madrid. Crossing diarahkan ke tiang dekat. Morata nggak bisa menjangkau bola, namun dengan mudah bisa disambut oleh Malick Thiaw guna diarahkan ke gawang Madrid. Di sini terlihat Thiaw tidak melakukan lompatan sama sekali, dan Militao serta Tchouaméni yang berada di dekatnya gagal untuk menghalau bola lebih dulu. Madrid sempat samakan kedudukan melalui sepakan 12 pas Vinicius Junior. Sebelumnya, pemain yang jadi runner-up Ballon d'Or ini berhasil mengekspos celah di sisi kiri pertahanan Milan dan lepas dari penjagaan Yunus Musa. Penetrasinya dihentikan oleh tackle Emerson Royal yang berbuah penalti. Namun, 5 menit sebelum jeda, Milan kembali unggul memanfaatkan serangan balik yang tercipta setelah mereka berhasil curi bola di area permainan Madrid. Terlihat struktur bertahan Milan, 5 pemain di backline dan 5 pemain sebagai block press di depan. Fofana di tengah berhasil memotong line breaking pass Tchouaméni kepada Vini yang terlalu lemah. Saat turnover terjadi, pemain Madrid cukup lambat untuk merespon dan backline mereka dalam kondisi renggang. Situasi ini diekspos oleh 3 penyerang Milan. Pulisic dengan penetrasi dan cutback-nya, Leao dengan tembakan balik badan, dan Morata yang berhasil menyambar bola rebound. Milan unggul. Pada babak kedua, problem intensitas saat bertahan ini masih belum bisa diatasi oleh Carlo Ancelotti. Milan sempat dapatkan big chance yang bermula dari kemudahan mereka mengeliminasi blok press Madrid yang terlalu soft dan jarak antar lini yang terlalu jauh. Fofana bisa dengan mudah memprogresikan bola ke Pulisic, dan dari sisi kanan, Emerson Royal lepaskan crossing. Beruntung, sundulan Leao masih bisa ditepis oleh Lunin. Namun, petaka Madrid terjadi di menit 73 ketika Milan berhasil perlebar keunggulan. Lagi dan lagi karena blok press yang terlalu mudah dilewati. Terlihat di sini Malick Thiaw tanpa gangguan bisa balik badan dan meneruskan bola ke Tammy Abraham. Mantan penyerang Chelsea ini mendapatkan tekanan, namun ia bisa melewati 2 pemain Madrid dan meneruskan bola kepada Reinders dan Leao. Di sisi kiri, Leao dengan kekuatan dan body balance bisa melewati hadangan Eder Militao dan Vasquez. Terlihat kecerdikan dari Reinders yang waspada pergerakan Rudiger untuk mendekat ke Leao, sehingga saudara kandung dari Emiliano Reinders ini bergerak ke tengah. Ia pun punya ruang yang lebar untuk menerima cutback dari Leao dan melakukan finishing tanpa ampun ke gawang Madrid. 1-3, Milan memimpin. Sampai peluit berakhir, Madrid tidak mampu mengejar ketertinggalan. Mereka sempat perkecil kedudukan melalui Rudiger yang menyambar bola tepisan Maignan. Sialnya, gol ini dianulir karena offside. Kekalahan ini menjadi kekalahan kandang yang kedua kalinya secara beruntun bagi Real Madrid. Ancelotti punya PR besar. Selain problem intensitas ketika bertahan, lini serang Madrid juga terlihat belum padu. Sang mega bintang Kylian Mbappe nampak belum mendapatkan chemistry dengan rekan-rekannya. Pendekatan fungsional play yang diterapkan Ancelotti memang memberikan kebebasan dalam menyerang, namun membutuhkan pemahaman taktik dan chemistry yang tinggi. Di poin inilah yang belum dikuasai oleh Mbappe. Mampukah Ancelotti mengatasi hal ini, atau ia harus hengkang karena tidak mampu membuat stabil Real Madrid? Bagaimana menurutmu?